Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa salib orang Katolik ada korpusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, ada sejumlah orang mempertanyakan mengapa salib di gereja Katolik ada korpusnya, sedangkan salib pada gereja-gereja non-Katolik tidak ada korpusnya. Kebanyakan pertanyaan ini berhubungan dengan anggapan bahwa, pertama, kalau begitu, gereja Katolik percaya kepada Yesus yang wafat, bukan kepada Yesus yang bangkit. Kedua, karena ada korpusnya, maka gereja Katolik dianggap menyembah berhala. Tentu saja kedua anggapan ini keliru. Penjelasannya adalah, pertama, pengakuan iman gereja Katolik telah dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam syahadat para rasul, yaitu aku percaya akan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit, yang naik ke surga. Maka tidak benar jika gereja Katolik hanya percaya kepada Kristus yang wafat. Kedua, walaupun gereja Katolik menghormati salib Kristus itu, namun yang dihormati bukan patung Yesus di salib tersebut, tetapi pribadi Yesus yang digambarkan oleh patung salib itu. Oleh karena itu, penghormatan kepada salib Kristus bukanlah berhala, sebab yang dihormati tetaplah Kristus, Tuhan yang digambarkan oleh krusifik atau korpus itu, dan bukan patungnya itu sendiri. Memang penggambaran salib yang polos atau tanpa korpus atau salib dengan korpus seolah memberikan penekanan makna yang berbeda. Salib yang polos sepertinya lebih menekankan kepada Kristus yang bangkit, sedangkan salib dengan korpus menekankan kepada pengorbanan Kristus sampai kepada wafatnya. Sebagai sesama murid Kristus, tentu kita sama-sama mengimani Kristus yang wafat dan bangkit. Namun, jika gereja Katolik memilih penggambaran korpus Kristus di salib itu karena penggambaran tersebut lebih jelas menyampaikan inti ajaran Kristiani sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus bab 2 ayat 2. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pewartaan iman Kristiani adalah iman akan Kristus yang disalibkan. Sebab dengan salib sucinya inilah Yesus telah menebus dosa umat manusia. Maka setidak-tidaknya ada 4 alasan mengapa penggambaran korpus Kristus di salib lebih mengarahkan kita agar semakin menghayati ajaran iman kita. Pertama, korpus Kristus itu mengingatkan kita kepada penggenapan nubuat para nabi akan Sang Mesias yang menderita dalam diri Kristus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kedua,
Korpus Kristus itu mengajarkan kita akan keadilan Allah, sebab Kristus yang tersalib mengingatkan kita akan kejamnya akibat dosa kita, hingga Allah sendiri harus mengutus Kristus putranya untuk menanggung sengsara dan wafat sebagai tebusan dosa-dosa kita. Kesadaran akan hal ini mendorong kita menjauhi dosa, sebab kita mengetahui bahwa dosa-dosa kitalah yang menyebabkan sengsaranya. Ketiga, Korpus Kristus itu mengajarkan kita akan kasih Allah yang tak terbatas. Sebab Kristus sendiri mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Keempat, Korpus Kristus itu mengingatkan dan mendorong kita agar kita pun mau mengasihi, memberikan diri kita kepada orang lain tanpa pamrih, rela berkorban, dan tak mudah putus asa dalam memikul salib kita sehari-hari. Tak mengherankan bahwa dengan merenungkan makna Kristus yang tersalib inilah, para martir dan santo dengan rela menyerahkan segala-galanya demi iman mereka akan Kristus. Nah, maka penggambaran Kristus yang tersalib tidak berarti bahwa kita umat Katolik hanya percaya kepada Kristus yang wafat. Tentu saja kita percaya kepada Kristus yang wafat dan bangkit. Namun penggambaran Korpus Kristus disalib lebih jelas mengingatkan kita akan penebusan Kristus yang dicapai melalui sengsara dan wafatnya. Sebab tidak mungkin ada kebangkitan Kristus tanpa sengsara dan wafatnya di salib. Selanjutnya, penggambaran Korpus Kristus ini adalah untuk mendorong kita agar kita pun rela berkorban untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Maka, Korpus Kristus di salib itu, jika direnungkan maknanya, sesungguhnya mengingatkan kita akan dalamnya makna hukum cinta kasih yang menjadi inti ajaran Kristiani. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa salib orang Katolik ada korpusnya. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.